Shalom, selamat malam semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu lagi pada malam hari ini di dalam Maranatha Bible Study Online. Kita bersyukur untuk tubuh yang sehat, untuk tubuh yang kuat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan pengajaran sama-sama kita datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami datang. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Bapak. Bapakku
Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam Maranatha Bible Study, di mana minggu lalu kita bicara tentang kerendahan hati. Tuhan memakai mereka yang rendah hati. Nah, pada hari ini kita masuk ke dalam sebuah pelajaran kehidupan doa. Nah, setelah kita menjadi manusia baru, saudara perhatikan kita senang dengan doa. Nah, doa itu bukan minta-minta, tapi doa itu akan kita belajar. Kita senang dengan penghidupan doa, kehidupan doa. Sebelumnya kita berdoa, Tuhan, pada zaman ini Tuhan biar kami meningkatkan doa kami, biar kami bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah zaman COVID ini. Dan biarlah kami tetap minta tutupan darah Yesus, bukan dengan kuat kuasa kami, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus, darah Yesus. Dan biarlah hidupkan firman Tuhan, hidupkan doa kami, hidupkan supaya kami mempunyai imunitas yang luar biasa dari dalam tubuh kami, dari roh kami, dari jiwa kami, dan dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mohon supaya Tuhan berikan kami pengertian dalam kami belajar pada hari ini kehidupan doa. Sementara kami melihat kehidupan doa ini dan kami mau belajar tentang kehidupan doa, kalau ada di antara saudara yang mengalami sakit atau kelemahan tubuh atau tidak enak badanmu. Nah, kami mau berdoa untuk saudara. Tuhan, kami mau berdoa bagi kami yang mengalami kelemahan tubuh atau mempunyai masalah di bidang pernapasan atau apapun ya Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, biar kami memperoleh kesembuhan, karena kami memperoleh kelegaan. Terima kasih Tuhan. Dan kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, hidupkan pelajaran kami pada hari ini untuk kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian dan hormat kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, saudara sekalian, kita masuk ke dalam kehidupan doa. Nah, saudara, doa akan kita lanjutkan, akan kita teruskan kalau saudara percaya bahwa adanya Tuhan. Nah, kenapa manusia tidak suka berdoa? Salah satu sebab adalah, dia katakan bahwa tidak ada Tuhan. Jadi saudara, kita yang sudah menjadi manusia baru di dalam Yesus Tuhan, saya percaya bahwa ada roh Tuhan dalam kita. Roh Tuhan inilah yang membawa roh kita untuk berdoa. Jadi Tuhan itu ada. Kalau di antara saudara masih belum percaya bahwa Tuhan itu ada, buka hatimu. Buka hatimu dan panggil Yesus Tuhan masuk ke dalam rohmu, masuk ke dalam jiwamu. Minta Tuhan, panggil Tuhan, panggil. Jadi saudara, sehingga Tuhan itu roh adanya dan Tuhan itu kasih adanya. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kita lihat kehidupan doa ini nih. Nah, pertama kita akan melihat arti. Arti doa itu apa itu? Kita lihat ada 3 hal, kita lihat di sini. Yang pertama adalah menurut Kamus Concise Oxford mengatakan begini, permohonan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, itu pengertian daripada Concise Oxford. Nah, lalu kita lihat Kamus Alkitab. Kamus Alkitab mengatakan bahwa itu adalah persekutuan dengan Allah. Nah, kita lihat Hana, ya kan? Apa kata Hana? Dalam 1 Samuel 1:15, mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, jadi apa arti doa itu? Doa saudara kita gabung aja 3 ini nih. Ya kan, kita gabungkan permohonan sungguh-sungguh kepada Allah, persekutuan kita dengan Allah, dan saudara mencurahkan isi hati saudara di hadapan Tuhan. Nah, kita perlu mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, itulah pengertian daripada doa. Nah, lalu kita masuk lagi, apakah doa itu penting? Ya kan ini, apakah doa itu penting? Nah, kita lihat dari kehidupan Tuhan Yesus,
Padahal Yesus adalah Tuhan, menjadi manusia biasa, dan dia bergantung kepada Roh Kudus, dan dia bergantung kepada doa. Nah, jadi kita lihat bahwa pentingnya doa yang sudah dilakukan, sudah diberi contoh oleh Yesus waktu dia menjadi manusia. Nah, kita lihat Yesus itu kerap kali doa, dia sering. Bukan ada masalah dia doa, bukan. Bukan karena ada COVID, lalu doa, bukan. Bukan karena utang keliling pinggang, lalu berdoa, bukan, ya kan. Bukan karena batuk-batuk, demam-demam, lalu kita doa, bukan itu saja itu. Tetapi Yesus kerap kali, sering. Saudara, engkau doa itu terserah saudara. Mau 1 kali itu 10 kali, mau 20 kali, ya silakan. Kerap kali, sering. Jadi tidak dibatasi oleh jam tertentu seperti bangsa Israel. Maka doa itu 1 hari 3 kali dengan jam-jam tertentu. Itu adalah agama Yahudi yang mereka terapkan sampai pada hari ini. Nah, kalau kita tidak, saudara, kita ikuti Yesus kapan saja dan di mana saja. Nah, Yesus berdoa itu bisa sendirian, saudara bisa berdoa itu dengan keluargamu, ya kan, mesbah keluarga, boleh juga saudara doa dengan korporat, jangan banyak ya, beberapa orang saja, ya kan, engkau berdoa. Nah, kalau engkau berdoa ini, ingat pada zaman ini tetap memakai protokol kesehatan. Ada ventilasi, saudara, jangan lupa. Dan jaga jarak, ya kan, pakai masker tetap ini. Nah, yang ketiga, saudara, Yesus sebelum mengambil keputusan besar ataupun kecil, saudara, dia doa. Nah, ini dilakukan oleh Daud, ya kan, Daud. Dia mau maju perang, dia doa, ya kan. Mau mundur, doa, ya kan. Mau ke kanan, ke kiri, doa. Jadi saudara, Daud mengambil untuk peperangan atau apapun keputusan besar, dia doa. Nah, tentunya setelah dia dalam hidup dan pertobatan ini. Nah, 4, ketika mengalami pencobaan berat, engkau perlu doa. Jangan nunggu pencobaan berat baru doa, jangan. Justru tidak ada pencobaan berat ataupun kecil, kita tetap berdoa. Nanti kita lihat doa itu apa itu doa. Nanti kita lihat. Jadi saudara jangan nunggu pencobaan berat baru kita doa. Jangan, itu keliru, bukan itu kan. Lalu doa itu adalah memuji dan mengucap syukur seperti yang dikatakan dalam Matius dan sebagainya, saudara. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Yang keenam, berdoa bagi orang lain. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia berdoa untuk orang lain. Karena ingat, Yesus waktu menjadi manusia, dia adalah 100% manusia dan dia adalah 100% Tuhan. Nah, kita lihat bentuk-bentuk atau jenis doa. Jadi saudara kita akan lihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah doa penyembahan ini nih. Apa itu doa penyembahan? Di dalam Mazmur 147 ayat 1, saudara tahu menyembah itu. Ini hanya menyembah loh ini nih. Ya kan, lihat kata-kata tadi, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah, kita itu baik. Nah, ini kan dia menyembah Tuhan baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Jadi saudara, doa yang pertama itu adalah menyembah Tuhan. Ya kan, menyembah Tuhan, berterima kasih. Nah, saudara, Ibrani 13:15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa sering ini mempersembahkan apa? Korban. Korban itu apa korban itu? Bukan persembahan korban itu. Sakit untuk bersyukur. Tetapi saudara tetap bersyukur ini. Dalam keadaan sakit. Nah, itu namanya korban. Korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya saudara, kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, kita mempunyai bahasa baru. Bahasa baru tadi itu. Kalau dulu suka maki-maki orang,
suka gosip, suka menghakimi. Tetapi saudara, setelah kita menjadi manusia baru, maka bibir saudara dan saya, coba kita belajar untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, itu namanya yang pertama adalah doa penyembahan. Hanya menyembah Tuhan, saudara ini. Ya kan, hanya menyembah Tuhan. Saudara mungkin engkau berpikir gini, kalau kita tidak sembah, Tuhan itu turun tidak mulianya. Saudara, engkau menyembah Tuhan atau tidak menyembah Tuhan, Tuhan tetap mulia. Tuhan tetap maha kuasa. Tidak mungkin kita tidak menyembah dia lalu dia turun. Kemuliaannya turun. Tidak, bukan. Tetapi kita sebagai ciptaan Tuhan yang sudah diselamatkan, wajar. Ya kan, kita menyembah Tuhan. Menyembah dengan kata-kata pujian, dengan bibir kita, ya kan, apapun ini namanya doa penyembahan. Saudara, yang kedua adalah doa pengucapan syukur. Jadi kita pakai mulut ini untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya kan, engkau lagi sakit, mungkin ini tetap mengucap syukur ini. Kenapa? Sakit bukan datangnya dari Tuhan, bukan. Sakit itu datangnya dari si jahat. Ketika engkau mengucap syukur, engkau mendapatkan sakit, engkau dapatkan masalah, setannya lihat, kok aku kasih masalah, dia ucapan syukur ini. Aku kasih dia masalah berat, ya tadi dalam rumah tangga dan lain, dia mengucap syukur. Setannya lari, saudara. Tetapi kalau engkau ngomel-ngomel, ngeluh-ngeluh, setannya ngomong apa? Berhasil, tambah lagi, ya kan? Nah, 1 Tesalonika 5:18 mengucap apa? Syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam sehat, terima kasih. Dalam keadaan tidak sehat, saudara jangan kecewa. Ya kan? Jangan cepat-cepat kecewa. Tetap mengucap syukur. Bisa katakan amin. Nah, ini adalah, ya kan, manusia baru dan akibat hubunganmu dengan Tuhan. Tapi kita belajar. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saudara, yang kedua adalah coba kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal ini. Engkau lagi diomeli mungkin nih, terima kasih diomeli. Ya kan? Mungkin dalam diskusi engkau kalah mungkin, mengucap syukurlah, jangan ngotot ini kan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, karena saudara, coba kita belajar berdoa mengucapkan syukur. Yang ketiga, ini doa pengakuan. Saudara, engkau tidak ngaku, Tuhan tahu tak? Tahu, ya kan? Kenapa kita perlu mengaku? Ya kan, engkau tidak ngaku, Tuhan tahu ini nih. Engkau buat dosa, engkau buat salah, tidak ngaku, Tuhan tahu tak? Tahu, Tuhan tahu. Tuhan itu maha adil. Contoh lagi, ketika Adam jatuh dalam dosa, ya kan? Lalu Adamnya sembunyi di Taman Eden itu. Kenapa sembunyi? Karena dia tahu bahwa dia telanjang, dia tidak mempunyai jubah kemuliaan Tuhan, dia tidak punya baju itu. Lalu Tuhan itu bertanya, tanda kutip sepertinya Tuhan itu tidak tahu. Dia bilang, Tuhan katakan gini, Adam, di manakah engkau? Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak tahu di mana Tuhan? Ingat, Tuhan itu maha tahu, amin. Dia tahu Adam, ya kan, dia tahu Adam di mana. Tetapi Tuhan minta pengakuan. Nah, kita lihat di sini. 1 Yohanes 1:9-10. Jika kita mengaku dosa kita, saudara, ketika engkau jatuh dalam dosa atau engkau berbuat dosa, saudara, yang Tuhan inginkan adalah mengaku. Ya kan? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia, Tuhan, akan mengampuni apa? Segala dosa kita. Bukan sebagian ini, segala dosa, dan menyucikan kita
dari apa? Segala kejahatan. Ya saudara sekalian, kalau engkau jatuh dalam dosa, engkau menyadari adanya kelemahan dalam hidupmu, kelemahan dalam apapun, saudara coba kita ngaku pada Tuhan. Engkau tidak ngaku, Tuhan tahu, Tuhan Maha Adil. Nah saudara, dalam 1 Yohanes 1:9 dan 10 nanti ayat itu, jadi saudara Tuhan minta kita mengaku, ya kan mengaku. Nah ketika kita mengaku, Tuhan hukum enggak itu? Ya kan apa saudara kena hajar? Nah, saudara perhatikan, maka Tuhan adalah adil dan setia. Tuhan yang kita sembah setia dan maha adil. Ya kan dia tidak akan memihak satu golongan atau golongan minoritas atau golongan mayoritas. Nah, Tuhan itu maha adil. Sehingga ia akan mengampuni apa? Segala dosa kita. Dan menyucikan. Sudah diampuni, disucikan. Saudara, ketika engkau diampuni dosamu, disucikan dosamu, apakah engkau sudah buat baik? Apakah engkau dalam keadaan ibadah? Enggak. Ya kan? Ini hanya minta. Saudara, inilah yang dikatakan kasih karunia, pemberian. Jadi pada hari ini kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, Yesus. Tinggal saudara minta ampun. Nah, setelah engkau diampuni, setelah engkau disucikan, engkau perlu buat ibadah. Engkau perlu menolong orang lain. Engkau perlu buat amal. Amin. Jadi saudara kita masuk ayat 10. Jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi sebaliknya gini, kalau engkau katakan, aku tidak buat dosa ya kan. Saya pernah ketemu ini, ada orang, ya saya tanya, kamu berdosa enggak? Oh enggak, dia bilang, aku enggak ada dosa tadi. Ya kan. Lalu apanya menurut kamu dosa itu? Dia bilang, aku tidak membunuh, ya kan. Aku tidak menipu tadi kan. Nah saudara, lalu saya tanya lagi dengan dia nih, apakah engkau bangga seperti itu? Iya bangga, ya kan. Aku enggak buat apa. Nah saudara, justru bangga itulah engkau jatuh dalam dosa. Jadi Alkitab sudah katakan, semua manusia buat dosa. Amin. Semua kita sudah rusak. Semua kita sudah jatuh dalam dosa. Nah saudara, itu doa pengakuan. Nah yang kelima, 4. Doa syafaat. Doa syafaat adalah kita berdiri di antara dua pihak. Kepada Tuhan, kita berdiri di tengah-tengah. Di belakang kita ini, nah itu. Jadi kita tuh doa, saudara standing in the gap. Engkau perlu berdoa pada pemimpin. Perlu doakan ini, perlu. Engkau doakan pemimpin negara kita di sini, pemimpin dalam kabinet, pemimpin dalam kepolisian, TNI. Engkau perlu mendoakan mereka semua. Sampai kepala RT. Demikian juga pemimpin dalam gereja, ya kan, engkau perlu doakan ini. Nah, kita doakan supaya mereka ini menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang takut akan Tuhan, dan jangan salah mengambil keputusan. Nah, saudara, kita juga perlu mendoakan musuh. Nah, pertanyaan saya, saudara sebagai manusia, tentu kita manusia semua, kita ini ada musuh enggak ini nih? Menjadi. Nah, mungkin ini engkau pernah disakiti hati. Mungkin engkau oleh si A, si B, engkau dikecewakan. Sehingga engkau tanda kutip, itu musuh saya itu. Ya kan, saya kecewa dengan dia. Saya dan sebagainya. Jadi itu tanda kutip itu. Musuh. Musuh kita sebetulnya bukan manusia, amin. Musuh kita sebetulnya bukan musuh. Musuh kita adalah iblis yang lagi berjalan-jalan ini. Nah, tidak kelihatan tetapi dia ada. Kayak COVID, tidak kelihatan dan dia ada. Nah, jadi saudara, musuh. Dan bahkan gini, ada sebuah pengajaran lagi ini nih. Mungkin saudara belum pernah dengar pengajaran gini. Dari gereja nih. Ini sebuah doktrin lagi dari gereja, tapi itu bukan dari gereja kita, bukan.
Ini bukan dari gereja kita, bukan. Ini kan dari gereja lain, yaitu gini dia bilang, yuk kita doakan musuh kita yaitu iblis supaya mereka ini bertobat. Yuk kita rame-rame doakan, doa puasa, ya kan, supaya iblis itu bertobat. Kenapa? Kalau dia bertobat, dunia ini aman, ya kan. Siapanya membuat pertikaian, itu kan dia iblis. Siapanya membuat iri hati, itu kan dia iblis. Siapanya membuat permusuhan, dendam, kecewa, itu kan dia iblis. Memang menurut logika betul itu, tidak salah. Tetapi saudara perhatikan, apakah iblis itu bisa bertobat? Ya kan, dia jatuh dalam dosa. Mereka jatuh dalam dosa. Sekali buat dosa, jatuh jadi setan. Lalu rame-rame mereka ini, sepertiga itu. Jadi saudara, iblis tidak mungkin bertobat. Tidak mungkin. Tetapi manusia bisa bertobat. Ya kan, kita bisa bertobat. Nah, kita masuk lagi. Kita perlu mendoakan orang-orang kudus yang lain. Siapa itu orang kudus? Orang kudus itu adalah mereka sudah ditebus oleh darah Yesus. Mereka percaya pada Tuhan Yesus. Mereka sudah dibaptis Roh Kudus. Dan mereka mau menjadi pelaku firman. Nah, doakan ini. Ya kan, doakan ini. Ya kan, kita perlu doakan mereka yang anak-anak Tuhan ini, kita perlu doakan. Supaya kita saling membantu. Kita doakan siapa lagi? Orang Kristen yang tersesat. Dia ngaku Kristen, tetapi tingkah lakunya, mulutnya, itu bukan orang Kristen, bukan. Dari perbuatannya, dia bukan Kristen, bukan. Tetapi ngaku Kristen. Nah, ini namanya Kristen tersesat. Nah, doakan ini. Siapa tahu mereka bisa bertobat. Amin. Nah, siapa tahu ini. Nah, jangan-jangan kita pun yang dengar hari ini nih, termasuk Kristen yang tersesat. Nah, kalau itu saudara, kita menjadi orang Kristen yang tersesat, doa kami adalah supaya saudara boleh kembali bertobat. Ya kan, bertobat, minta ampun pada Tuhan, dan lalu perbaikinya ke depan. Nah, kita doakan siapa lagi? Mereka yang belum kenal Yesus. Yang belum kenal Tuhan Yesus, doakan ini. Karena pada hari ini nih, masih banyak yang belum kenal Tuhan. Ada selubung itu, ada selubung yang dilubuki, ya kan, mukanya dan rohnya diselubungi. Saudara, kita perlu doakan pemimpin, musuh, orang kudus kita doakan, orang Kristen tersesat, dan orang yang tidak mengenal Yesus. Nah, saudara, doakan ini, doakan itu. Jangan tunggu ada masalah berat, baru berdoa, bukan. Jadi saudara, kita lagi santai, ya kan, lagi sehat, doakan nih mereka ini. Nah, yuk kita mari sama-sama kita doakan, kita tingkatkan doa syafaat ini. Nah, jam berapa? Terserah sama saudara. Ya kan, saudara boleh doakan pagi, boleh kan siang, boleh sore, boleh malam, terserah saudara. Nah, saudara, kita perlu mendoakan satu yang lain. Bisa katakan amin? Nah, itu jenis doanya keempat. Yang kelima. Yang kelima adalah doa permintaan. Nah, tadi kan saudara boleh minta, amin. Ya kan, tentunya kita minta. Nah, kalau saudara tidak minta, tadi kan, Tuhan tahu enggak kebutuhanmu? Tahu? Ya kan, kalau engkau tidak ngomong pada Tuhan, Tuhan tahu enggak kebutuhanmu? Tahu. Tuhan itu maha tahu. Coba kita lihat ayat ini. Yohanes 16:24. Tetapi sampai sekarang kamu apa? Belum. Ya kan, ini kata Yesus, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Saudara, Yesus katakan, mintalah dalam nama aku, dalam nama Tuhan Yesus. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi saudara, Yesus menganjurkan kita semua untuk meminta. Bisa katakan amin. Ya kan, minta. Coba kita lihat lagi ayatnya berikut. Lagi doa persekutuan. Kita namanya itu mau bersekutu sama Tuhan.
Jadi saudara kita lihat di sini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan kapan? Semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Ya saudara, ini Lukas 6 loh ini. Yesus sebagai manusia, dia doa semalam-malaman. Sudah pagi dia ikut dalam pelayanan. Ya kan, dia khotbah, dia ngajar, menyembuhkan yang sakit. Dan malam-malam dia doa lagi. Ya kan, pagi-pagi benar dia doa lagi. Nah saudara, jadi ada doa permintaan, saudara boleh minta sama Tuhan, boleh minta. Silakan ini, silakan. Dan Tuhan itu senang kita doa minta sama Tuhan, Tuhan itu pasti senang. Nah, yang keenam adalah doa persekutuan. Kita mau itu dekat terus sama Tuhan dengan ucapan syukur, dengan memuji Tuhan. Nah, itu kan namanya persekutuan. Saudara sambil baca Alkitab, ya kan? Sambil baca Alkitab, sambil doa, sambil memuji Tuhan, ya kan? Merenungkan firman Tuhan. Nah, itu namanya persekutuan. Yang berikut kita lihat, yang ketujuh, doa penyerahan diri. Nah saudara, kalau Tuhan katakan begini, aku serahkan keluargamu, kota ini untuk kamu doakan. Saudara jangan balikkan kepada Tuhan, kita yang berdoa. Lukas 22:42, ini doa Yesus waktu di Taman Getsemani. Dia tahu bahwa dia akan dicambuk, disalibkan. Dia tahu, ya Bapakku, jikalau engkau mau. Nah di sini, saudara ini doa penyerahan ini. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan mau, ya kan, ambillah cawan ini daripada aku. Ambillah Tuhan, karena dia tidak sanggup, sebagai manusia tidak sanggup. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Nah saudara, ini namanya doa penyerahan. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Saudara, ini doa penyerahan. Kita lihat Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, apa kita lihat? Ini Paulus saudara, dia mendapatkan suatu duri dalam daging. Ini kita tidak tahu, mungkin sakit, mungkin kelemahan tubuh atau apa. Dia doa, 3 kali dia doa kepada Tuhan. Kita lihat ayat 9. Tetapi jawab Yesus kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi saudara, Paulus minta kesembuhan. Apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku padamu, bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, ketika ada duri dalam daging, saudara, itulah kita lemah, tetapi kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kuasa Tuhan semakin sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, ketika engkau mengalami tanda kutip duri dalam daging, atau ada masalah atau penyakit, saudara ingat baik-baik, dalam kelemahan itulah engkau dan saya, kuasa Tuhan Yesus semakin sempurna. Kita lihat ayat berikut. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Saudara, di dalam kesiksaan, dia mengalami kesiksaan. Bukankah itu masalah berat? Sebetulnya kita ingin tidak mau disiksa kan? Tetapi seperti Paulus, Tuhan izinkan. Kadang-kadang kita pun diizinkan Tuhan untuk mengalami siksaan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Saudara jangan begini, engkau disiksa karena maling, ya kan? Engkau mengalami kesukaran, masuk penjara
karena nipu, bukan itu, ini kan. Bukan itu engkau diborgol, lalu dipukuli oleh masyarakat karena nyopet, ini kan. Nah, bukan itu saudara, bukan. Tetapi karena engkau tidak buat dosa, kita tidak buat dosa, tetapi engkau dimasukkan ke dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan bahan ini, dan kesesakan. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus. Bukan karena maling, bukan karena dosa, bukan karena nipu, bukan. Tetapi karena nama Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya kata Paulus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara perhatikan di sini. Ketika kita mengalami masalah, engkau lemah, justru itulah engkau kuat. Saya katakan amin. Karena kita dalam doa penyerahan, doa minta kekuatan, ya tentunya kita minta lepaskan itu, ya kan. Kalau Tuhan lepaskan, atau belum waktunya dilepaskan, tetapi satu waktu pasti lepas, ya kan. Atau memang tidak dilepaskan, sudah tetap berterima kasih. Seperti Paulus, Tuhan tidak sembuhkan dia, enggak. Bahkan dia masuk lebih dalam lagi, dia dipenjara, ya kan. Dipenjara di Roma, dan dalam perjalanan kapal dan lain-lain, yang mengalami kapal kandas, ya kan, dia dipukuli, dia sampai puasa, terpaksa digigit ular, dan sebagainya. Tetapi disitulah Paulus mengatakan, aku semakin kuat. Nah, saudara sekalian, kita lihat kesimpulan, ya kan. Saudara ingat ada beberapa jenis doa. Kita lihat doa penyembahan. Kita menyembah Tuhan, senang itu. Menyembah Tuhan, senang. Saudara, ketika engkau memberi, menyembah Tuhan, mulutmu ngomong, ucapan terima kasih, disitulah engkau menerima. Itulah engkau menerima. Ketika engkau nyanyi, saudara, memang nyanyi hari ini kita pakai masker, engkau nyanyi dengan pelan-pelan tentunya kan, kalau di dalam gedung gereja. Kalau kita di rumah, ya silakan menyembah Tuhan, ya kan. Nah, ketika engkau menyembah Tuhan, disitulah engkau diberi kekuatan oleh Tuhan. Disitulah itu. Jadi saudara, jangan kita menerima dulu, tetapi ingat Tuhan itu adalah memberi, dan engkau akan diberi. Yang kedua, ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Aku lagi sakit, terima kasih. Aku lagi difitnah orang, terima kasih. Ya kan, aku dikecewakan, terima kasih Tuhan. Ya kan, saudara, ingat masalah-masalah itu bukan dari Tuhan. Ya kan, itu dari si kuasa gelap, si jahat memberikan masalah-masalah. Tetapi ketika engkau ucapan terima kasih, si kuasa gelap itu lihat kok tidak berhasil, dan dia akan lari. Saudara, ucapan terima kasih dalam segala hal. Doa pengakuan, kita buat salah, ngaku pada Tuhan, dan kita biar sadar bahwa kita ini ada yang salah, saudara sadar. Doa pengakuan, doa syafaat. Nah ini, engkau perlu doakan pemimpin, engkau perlu doakan negara, dalam gereja, ya kan. Musuh pun, tanda kutip musuh, doakan. Ya kan, ini doakan biar mereka bertobat. Doakan mereka yang belum terima Tuhan. Doakan mereka yang Kristen tersesat. Nah, doakan ini. Ya kan, ada yang doakan lagi saudara, nabi-nabi palsu gitu kan. Biar mereka tuh kembali pada pengajaran yang benar, pengajaran sesuai dengan Alkitab. Doa permintaan saudara, ini kayak boleh minta doa ini kan, permintaan entah dikabulkan entah tidak, itu haknya Tuhan. Ya kan, Tuhan bisa kabulkan, Tuhan bisa tunggu, Tuhan katakan bisa nanti, atau tidak dikabulkan. Ketika tidak dikabulkan, Tuhan sudah menjawab. Ketika doamu tidak dijawab, sebetulnya Tuhan sudah jawab. Yang keenam, doa persekutuan. Kita senang bersekutu sama Tuhan dan ucapan terima kasih. Nah saudara, yang ketujuh adalah doa penyerahan diri. Terima kasih Tuhan, saya mengalami kelemahan, saya mengalami kekecewaan lagi di sini.
tapi saya tetap menyerahkan pada Tuhan. Disitulah aku mengalami kuat kuasa Tuhan. Disitulah aku mengalami ketika hatiku remuk redam dalam Mazmur itu. Ketika hatiku remuk redam, Tuhan dekat dengan hati yang remuk redam. Jadi saudara, kalau engkau punya masalah, sebetulnya engkau sedang di dalam berkat Tuhan. Saya ulang lagi, ketika engkau mengalami masalah, sebetulnya disitulah Tuhan mau memberkati saudara. Yang jelas, di balik masalah, di balik penderitaan, di balik segala macam masalah yang engkau hadapi, mungkin engkau difitnah orang, mungkin engkau kecewa lain, disitulah ada berkat. Jadi di balik masalah ada berkat Tuhan. Bisa katakan amin. Dan lagi sebagai penutup, dalam Korintus tadi dikatakan 10 ayat 13, Korintus 1, 10, 13, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan lebih besar daripada kemampuanmu. Ketika engkau mengalami pencobaan, Tuhan di tengah-tengah itu sudah memberikan solusi. Solusinya tinggal engkau adalah menyembah Tuhan, solusinya engkau mengucap syukur, ya, doa syafaat yang lain. Nah, hubungan kita, itulah Tuhan akan memberikan jawaban. Jadi saudara, Tuhan memberikan jawaban dan Tuhan pasti akan memberikan solusi. Setiap masalah ada solusi, yang penting jangan nyalakan Tuhan, jangan nyalakan orang lain, jangan nyalakan siapa-siapa, jangan nyalakan dirimu, sebab setiap masalah ada solusi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nah saudara, sebelum saya tutup, ada syarat supaya doamu dijawab ini nih. Yang pertama, dengan secepat ini saudara berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara ingat, dengan darah Yesus kita bisa masuk ke rumah Bapa dengan doa yang melakukan firman. Kemudian minta pada Tuhan yang hidup dan yang benar. Engkau sesuai dengan janji Tuhan. Ini soal engkau bisa lihat agak panjang di dalam khotbah saya. Ada 3 seri dalam khotbah engkau bisa lihat dengan judul Ajak Kami Berdoa. Ada 3 kali ini engkau bisa lihat. Yang keenam, percaya bahwa doamu sudah dijawab. Hubunganmu harus benar dengan Tuhan. 8, doa dengan ucapan syukur. 9, doa sehati dan sepakat. Doa jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara bisa lihat itu dalam khotbah yang sudah engkau bisa lihat ada 3 kali khotbah ini dengan judul Ajar Kami Berdoa. Kita doa, Tuhan terima kasih atas kami semua dan biarlah kami semakin kuat dan kami menerima berkat-Mu dalam segala hal. Tetap ucapan syukur, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati, sampai kita jumpa lagi. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk kita semua sudah mengikuti MBS online pada malam hari ini. Mari kita sama-sama datang